Baik, ayo ikhwah, pertama yang harus kita ketahui huruf dhad. Huruf dhad termasuk huruf tersulit. Para ulama menjelaskan pengucap orang yang paling fasih di dalam membaca huruf dhad hanya dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang paling fasih. Bukan berarti sahabat-sahabat yang lain enggak fasih. Sahabat-sahabat yang lain fasih. Cuman yang paling plek pas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin Khattab. Dan ini sekali lagi merupakan huruf kekhususan orang Arab. Bahkan orang Indonesia ada nggak Dodol Garut seperti itu? Dodol, anak mau beli dodol seperti itu ada? Nggak ada. Atau apalagi yang huruf dal seperti odol, persoden. Saya pengen beli odol seperti itu. Nggak ada. Apa coba yang ada dalnya yang mirip-mirip? Dolanan. Apa kata? Itu dal tebel itu. Bukan dolanan. Dolan. Nggak ada pakai dolanan, nggak ada. Apalagi nggak ada. Jadi emang huruf dhad termasuk huruf kekhususan orang Arab. Bahkan saking khususnya bahwa dhad adalah ini mati. Tadi kebuka kayaknya. Saking khususnya dhad itu untuk orang Arab, maka bahasa Arabnya apa? Al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah artinya apa? Bahasa Arab. Sinonim dari al-lughah al-arabiyyah adalah lughatu ad-dhad. Lughatu ad-dhad. Coba lihat. Bahasanya huruf dhad. Bahasanya huruf dhad. Karena saking apa ya, memang kekhususan orang Arab. Ada beberapa kitab yang bilang bahasa Arab itu bukan al-lughah al-arabiyyah, tapi pakai apa? Lughatu ad-dhad. Bisa dipahami? Ini menunjukkan bahwa memang dhad huruf kekhususan orang Arab. Taib. Akan tetapi tidak menjadikan kita putus asa untuk belajar memperbaiki huruf dhad. Wah, sahabat yang lain aja nggak paling sempurna, berarti kita juga nggak usah. Enggak. Kita berusaha untuk apa? Belajar. Taib. Huruf dhad yang harus kita ketahui, pertama, tempat keluarnya atau alamat tempat tinggal huruf dhad. Makhrajnya atau tempat keluar huruf dhad, cara mengucapkan huruf dhad ada tiga cara. Para ikhwah sekalian bisa memilih salah satu dari tiga tersebut. Yang pertama, tepi lidah. Tepi itu sini. Ini ujung. Ini pangkal. Misalnya ini lidah ya. Ini tangan tapinya ya. Misalkan lidah. Ini tepi sini. Tepi ujung lidah belakang. Yang kanan ya. Yang kanan
nempel ke geraham atas kanan, tepi belakang lidah, nempel ke geraham atas kanan. Ini yang pertama, boleh. Yang kedua, kalau misalkan wangel Ustaz, misalkan, maka cara yang kedua adalah tepi lidah yang kiri, nempel kemana? Geraham yang kiri, no. Kalau kanan bagaimana? Gak bisa. Emang lidah kita bisa apa? Putar balik itu namanya? Gak bisa parkur. Ada yang tahu parkur? Yang sukanya loncat-loncat itu. Lidah kita nggak bisa, nggak bisa. Jadi cara yang kedua adalah tepi lidah yang kiri nempel ke geraham atas yang kiri. Bo atau bo, sini atau sini. Atau cara yang ketiga, kanan kiri oke. Maksudnya bagaimana? Tepi lidah kita yang kanan dan yang kiri nempel langsung, dimekarin, dilebarin, ditempelkan ke atas geraham atas yang kanan dan kiri. Bo, bisa? Keluar? Berarti kan ya berarti boleh, bebas. Bapak-bapak silahkan milih dari 3 cara tersebut. Paham ya? Kalau bisa dipahami, ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita ketahui dengan huruf dhad adalah huruf yang tebal. Huruf dhad adalah huruf yang tebal. Berarti ketika mengucapkannya juga harus tebal. Maksud dari tebal adalah udara yang keluar lebih sedikit dan pangkal lidah nih yang atas menaik ke atas. Bo. Ditambah suara naik ke atas. Maksudnya bagaimana suara di atas? Maksudnya jangan dikeluarin. Do. Itu namanya suaranya dikeluarin. Tapi kalau misalkan bod itu di atasnya bo, bukan do. Keluar semuanya. Dinaikkan bo, bli, du, aldo. Bisa dipahami? Yang kedua tadi huruf dhad termasuk huruf yang ngelamun apa kayaknya. Huruf dhad termasuk huruf yang tebal. Berarti udara yang keluar lebih sedikit dan pangkal lidah naik ke atas. Bo. Kemudian suara naik ke atas juga. Dan tajwid disebut dengan al-isti'la. Tapi nanti insya Allah kita akan pelajari. Cuman ini kita kasih tahu bahwa suara naik ke atas itu disebut dengan al-isti'la. Ini bisa dipahami ini, pelan-pelan ini saya. Teorinya paham. Prakteknya ya nggak apa-apa. Berikutnya, huruf dhad selain dia punya sifat tebal, dia juga punya sifat al-istitalah. Apa itu al-istitalah? Al-istitalah adalah memanjang ketika mengucapkannya. Maksudnya adalah tidak pakem ketika dia sukun juga. Bukan out, enggak. Tapi dia memanjang, suaranya memanjang. Karena ketika mengucapkannya juga, tapi ini memanjang ke depan. Bukan out, bukan mati. Out, enggak. Tapi
il, ul, ada. Itu disebut dengan apa? Istitolah. Kalau nggak tahu al-istitolah, maksudnya dipanjangkan suaranya. Bisa dipahami insyaallah. Berikutnya, langsung kesalahan yang sering terjadi di dalam mengucapkan huruf dhad yang pertama. Ada di antara kita yang membacanya seperti huruf dal. Dalnya tapi yang tebel. Da, 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 da. Ghairil magdu. Ada yang seperti itu. Ghairil magdu. Magdu. Keliru. Itu bukan dal tapi lo. Ghairil magdu. Du. Bukan du. Du. Ghairil maghdubi alaihim. Bisa dipahami? Ini kesalahan pertama. Ada di antara kita yang dhad menjadi dal. Kesalahan kedua, ada di antara kita yang membacanya dengan monyong. Monyong dengan sempurna ketika fathah. Sudah kita jelaskan bahwa namanya fathah itu dibuka. Walaupun untuk huruf dhad, untuk huruf yang tebal agak sedikit memonyong. Tapi monyongnya tidak sempurna. Kapan sempurna monyong? Ketika dhamma. Iya, ketika dhamma. Bukan kasrah ya. Tapi kalau misalkan dhad ketika berharokat fathah, bukan do di, nyantai saja dibuka do, tapi emang sedikit momonyong. Kenapa sedikit? Ingat ya, sedikit saja. Kenapa? Untuk menjaga kualitas ketebalan huruf dhad. Untuk menjaga kualitas ketebalan huruf dhad. Begitu juga para ikhwah, ketika dia sukun pun tidak serta-merta dibuka. Enggak. Agak sedikit. Supaya apa? Menjaga kualitas ketebalan huruf dhad. Yang selalu bisa dipahami. Mengucapkannya sulit ya. Tapi enggak apa-apa. Jadi sekali lagi, saya ulang lagi. Ini terutama yang muda-muda ini, kalau nggak hafal aib. Pelan-pelan sekali kok. Ana memakai standar pada bapak-bapak ini. Yang muda-muda, kalau misalkan nggak hafal aib. Pelan-pelan kok malah nggak hafal. Saya perhatikan untuk huruf dhad. Pertama, tempat tinggalnya di mana? Tiga cara mengucapkan huruf dhad. Yang pertama, bisa tepi lidah belakang, yang kanan nempel ke kanan ya. Kemudian yang kiri, atau yang kedua, yang kiri nempel ke geraham atas kiri, atau dua-duanya nempel, yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Lo atau bo. Oh ya, kesalahan yang berikutnya yang sering terjadi, kadang kepalanya ikut-ikutan bo. Itu ada juga yang lidahnya loh bo. Padahal yang ingat tadi kita jelaskan bahwa yang gerak itu apa? Tepi lidah, bukan lidahnya, bukan ujung lidahnya, bukan nanti malah nggak jadi. Tepi lidahnya. Tapi berikutnya, dhad termasuk huruf yang tebal. Masuk tebal, maksud dari huruf yang tebal maksudnya udara yang keluar lebih sedikit. Tapi masih ada atau tidak? Masih. Kalau enggak bagaimana? Enggak bisa. Tetap ada yang keluar. Kemudian yang dimaksud dengan tebal, pangkal lidah juga sedikit menaik. Kemudian sifat berikutnya yang harus kita ketahui dengan huruf dhad adalah sifat al-istilqa, yang kiri al dan seterusnya.
Ini yang dimaksud dengan al-istiqalah. Berikutnya, kesalahan pertama dalam mengucapkan huruf dhad apa? Mengucapkannya seperti huruf dal. Ada juga yang mengucapkan yang kedua kesalahannya apa? Untuk mengucapkan huruf dhad. Tadi saya lupa. Yang kedua apa kesalahannya? Apa? Ya, monyongnya sempurna. Do. Dan juga ada juga di antara kita juga membaca huruf dhad seperti huruf dha. Huruf dha. Ghairil maghdubi. Ini salah. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Salah. Itu huruf apa? Dha. Bukan huruf dha. Yang betul yang mendekati kebenaran ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Seperti itu. Itu huruf dha. Bisa dipahami insyaallah? Atau pusing? Kita coba ya. Bismillah ya. Saya dulu dha dhi du al il ud al do il di udu. Baik, sekali lagi saya ucapkan. Nanti para ikhwah perhatikan, nanti kita beri waktu untuk ikut-ikut mengikuti. Bo dwi, bukan dwi rizki mungkin. bukan dwi, tapi dwi du al il ud al do il udu. Tayyib. Halo, ini bisa ngikutin insyaallah. Tayyib. 1 2 3 bareng-bareng. Do li du al il ud al do il di udu. Tayyib. Sekali lagi 1 2 3. Do li du al il ud al do il di udu. Baik, terakhir 1 2 3. Do li du al il ud al do il di udu. Baik.